Ngopi naik ke Gunung Karang lain lalaulah bawa rokok 4 batang, uang 20.000. Begitu netes air ke embun-embun itu Bang selamatkan dia mamang santri ya. Anak abdi tengah minta izin karena kolot. Mending lamun teh cokot juring mah. Ada suara babi yang lagi berantem di bawah musola itu. Aduh, suara babi. Iya, kok. Allahu Akbar. Ditambah lagi aja suara-suara yang belum saya dengar itu ada di situ. Suara kuda tuh. Suara kuda? Iya, suara kuda. Gitu kan. Kata saya dalam hati, ya Allah Gusti, ya tak kuda di mana? Udah dipikir bahwa kuda di mana? Gusti, jaga kemana yuk? Apakah iya yuk? Apakah iya Delman gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di acara Jemaat Jejak Keramat. Oke, buat yang baru bergabung di AA Pakar, silahkan subscribe, klik, dan komen ya, agar channel ini semakin berkembang dan saya tambah semangat. Di malam ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa berkumpul kembali, bermuajahah walaupun melalui media sosial ini ya. Jadi di malam ini seperti biasa ya, mungkin para subscriber AA yang sudah mengikuti AA tidak asing lagi ya dengan muka yang ada di samping saya. Dia adalah Kang Kusir, yang dimana pernah diceritakan kisahnya di sini dari part 1 dan part 2 ya. Kisah beliau dari memilikinya jimat tali pocong sampai beliau pelajari atau memperdalam ilmu agama dan mendapatkan taufik hidayahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga beliau sampai saat ini seperti ini, alhamdulillah ya. Gimana kabarnya Kang Kusir? Baik, sehat ya? Alhamdulillah, alamin. Jadi di ini rencana saya akan part 3 ya, dimana part 3 ini menceritakan kelanjutan yang kemarin. Kang Kusir itu ingin membuktikan yang ada di dalam mimpinya. Apa sih di dalam mimpinya itu? Jadi dia itu mimpi mandi di atas Gunung Karang. Nah, jadi dia ini ingin membuktikan apakah betul ada sumur di atas Gunung Karang. Karena penasaran dia itu besar ya, tekad dia kuat, akhirnya dia itu naik ke Gunung Karang. Penasaran kan apa yang terjadi kepada dia di atas Gunung Karang? Seperti biasa kita ritual dulu, minum kopinya Kang. Kang Kusir, nah ini akan menceritakan kembali kisahnya, yang dimana beliau ini ingin membuktikan yang ada di dalam mimpinya, mandi di atas Gunung Karang. Apakah beliau ini jadi atau tidak ya? Kita langsung aja tanya kepada pelakunya atau kepada orangnya. Itu gimana Kang Kusir? Pas di pondok pesantren kan Kang Kusir nanya ya ke santri-santri yang lain ya, itu ada yang ikut apa bagaimana? Apakah di situ Kang Kusir langsung menekatkan diri naik ke atas gunung, apa masih di pondok pesantren pada saat itu? Ya. Silahkan.
Di waktu itu ketika saya sudah mengalami mimpi itu punya tekad yang tinggi ingin membuktikan. Karena dalam hati saya itu ingin buktinya secara diri pribadi, bukan kata lagi gitu. Nah, situ saya ngajak santri lah gitu. Karena saya tidak tahu pengalaman di gunung itu seperti apa, bagaimana jalan kemana, nggak tahu. Itu sama sekali Kang Kus itu nggak tahu Gunung Karang itu ya? Nggak tahu atasnya kayak gimana gitu. Nggak tahu. Nah di situ kan saya ngajak ke santri-santri, kan mamang santri lagi pada ngopi ngobrol gitu. Mang, iya sadayana nu aya di dia, aya nu bade ngiringan teu naik ke Gunung Karang. Terus itu pada diem, pada diemnya kayak semacam kaget itu. Wanian gitu nya. Wanian cenah jelemah ieu ke Gunung Karang. Ke gunung naon cenah gitu. Itu kan ada salah satu santri yang ngomong gitu ya. Mang Opik naik ke Gunung Karang lain lalawora. Kudu nyaho jalana, kudu dipersiapkan, meuli ieu meuli itu. Gitu kan. Logistik lah mungkin ya. Logistik lah gitu. Takut aus atau lapar gitu kan. Aus lapar. Ya, nah, di situ saya diem aja. Belum paham ya? Belum paham, masih diem aja. Terus kata yang lain itu, atuh jeung Opik cenah hayang ka ditu mah kudu nyaho jalana. Lamun teu nyaho kumaha nyampe nah. Ya, ya. Oh, iya ya. Berarti gitu. Oh, ayo cek nu lain deh, ngomong santri. Doang contoh orang kieu, hayang bisa ngaji tidak nyorog. Hayang bisa ngaji tapi tidak ngaji, kumaha nek bisa ngajina. Kata mereka tuh. Kata mereka tuh. Kata mamang santri ya. Mamang santri. Jadi seakan-akan mamang santri itu mau inilah gitu ke diri pribadi. Iya iya. Saya dia bikin don ya. Bikin don ya. Tapi dalam hati ya Allah Gusti pangeran apa iya. Tek nyuhunkeun diraksa nyuhunkeun itu dina Gusti pangucapkeun anu hade kana barudak ieu. Ucapan lah. Pas ngucap itu tek alhamdulillah wari kimang memang diri pribadi cenah gua ke gunung wari si mamang ini seberapa tahun di pesantren itu di pesantren nanya seberapa tahun ini di pesantren 15 tahun yuk 10 tahun yuk udah tahunan lah. Iya saya di sini baru berapa bulan gitu. Belum nyampe 1 tahun. Iya. Nah sekarang gini Mang, si mamang udah ngaji ini ngaji itu kitab ini kitab itu tapi mana keyakinan sama Gusti Allah. Iya 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 dalam hati ucapan saya. Iya iya maksudnya kumaha wari kieu gitu. Sorangan ngaji ieu hari teu boga keyakinan percuma. Iya ya. Kabeh ge urang ngalap itibar. Sakabeh perkara naon bae dititipkeun ku Gusti Allah kudu digunakeun. Wari kieu urang sanajan teu nyaho kana gunung, riwayat gunung kieu pan urang boga mata. Pan urang boga sungut, urang boga ceuli, boga suku jeung manfaatkeun eta. Kudu nanya urang kanu nyaho. Kata Kang Kusil. Kata saya kan gitu. Iya. Udah begitu. Wih cenah Mang Muhammad Mang Opik tong jero-jero cenah. Lain masalah jero ieu tentang yakin. Naon anu geus dipesihan ku Gusti. Iya. Coba gunakeun raksa diri pribadi. Sudah cenah ngobrol ke jeung Mang Opik mah cenah jero jasa cenah urang bisa sasar ieu. Lebih baik urang nyasaran di alam dunia daripada engke di akhirat. Masya Allah. Gitu. Luar biasa pesan moralnya ya. Udah begitu salah satu orang baros yang ngomong yang terakhir itu terus cenah mau Opik jeung abdi bae cenah ayo jeung abdi hayang naik ke gunung kata dia itu. Kata salah satu orang itu. Sama dia aja gitu. Sama saya aja yuk ayo iraha cenah urang isukan ayo siap kayak orang ngomong ke Abah. Nah, izinlah saya sama Abang Cop sama guru ya. Sama guru itu mau naik ke Gunung Karang. Gitu. Pas malamnya itu izin itu terus singkat kata Abang Cop itu ya Allah Gusti katanya Pik katanya nu di pikiranku Abah mah eta sampean Opik ye suku Opik pan kitu eta kuat normal dengan kepikiran eta baik
sama guru itu. Sama guru itu. Karena naon lalakon naik gunung kadang eta pik ya Allah cenah abah baheula eta di Cikak Cangkudu tujuhan rencangan abah eta naik ke gunung mopo aya naik akar golade akar golade maju batu golade turun naik turun lain lalawara pik abah punten 1000 punten abdi kadi ngarios hayang menang izin ti abah langkung abah eta mah lamun misalkan aya karidon ti abah ku piknik di dengan ieu batin ieu hayang naik hayang ngabuktikeun anu pernah diimpian. Jadi yakin aja. Yakin bener, saya yakin yang hakul yakin. Masya Allah. Di situ kan. Ngantos ge hari kitu mah ku abah diridhoan. Mudah-mudahan opik ieu nyampe kana nu dituju di ditu. Alhamdulillah Gusti menang izin di abah tah. Gitu. Pas berangkatlah subuh sama si santri itu yang dari Baros. Dari Baros itu. Mang boga kanyaho tentang Gunung Karang. Nyaho cenah Mang. Mang Opik cenah Arif cek bapak kula mah. Iya. Aya pertama lewat ka aya 3 nu pertama ka Poko Haji. Nu kadua Pasir Angin, nu katiluna Kadu Engang. Akses naik ke Gunung Karang itu ada 3. Ada 3. Terus kata saya Poko Haji, Pasir Angin, Kadu Engang. Tak baik. Omongan Abu Uci, almarhum Abu Uci itu Pasir Angin itu. Jadi jelas itu. Pasir Angin. Udah begitu Pasir Angin. Oh iya, urang ke Pasir Angin. Di Pasir Angin akhirnya mulai setar itu di masjid yang pernah saya itikaf tiap malam itu. Yang ketemu orang yang sama itu. Semua itu. Nah, itu Kang. Kita tarik mundur nih. Itu kan Kang Kusir sudah meninggalkan dunia supir ya. Nah, itu seperti jimat-jimat yang dulu itu kayak tali pocong, terus apalagi keris kecil, keris paku emas dan lain-lain itu kemana itu? Apa dibawa ke Kobong? Apa gimana itu? Nah, di situ saya pas tabrakan itu saya udah nggak melihat itu. Nggak ada aja itu. Nggak tahu kemana itu. Padahal dipakai ya gitu. Jadi hilang aja gitu? Hilang aja itu. Mustakarana itu ya? Mustakarana. Iya. Gitu. Jadi saya udah nggak ingat itulah. Udah nggak ingat. Misterius saja ya? Misterius saja itu. Tahu kemana itu. Namanya tabrakan terus pingsan entah kemana gitu kan. Alam. Itu pada akhirnya itu Kang Kusir kan mulai setar ya dari pondok pesantren. Itu hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat. Hari Jumat pagi. Itu yang disiapkan apa aja pada saat itu? Saya nggak ada persiapan, karena kan belum pernah pengalaman ke sana. Jadi, sama sekali nggak ada persiapan. Saya punya rokok aja ada 4 batang. 4 batang gitu. Punya uang 20.000 perak. Itu dari pondok pesantren ke Pasir Angin itu kan lumayan jauh, Kang. Iya. Itu naik apa? Naik si Black Denok itu motor saya yang motor gacon. Motor gacon itu si Black Denok. Iya. Ada ngisi yang penting kan bensin penuh gitu kan. 30.000 saya ngisi. Tinggal 20.000 sama mamang santri itu. Berangkatlah saya ke Pasir Angin. Bawa rokok 4 batang. Uang 20.000. Uang 20.000 di sana. Luar biasa. Nah, setelah itu bagaimana? Apakah biasanya kan kalau kita mau naik gunung itu suka ada guide ya? Atau guide itu pemandu ya? Oh iya. Pemandu. Itu ada pakai guide apa enggak? Enggak ada. Terus itu teman Kang Kusir itu yang orang Baros pernah ke sana belum? Belum pernah. Jadi dua-duanya itu belum pernah? Belum pernah. Tapi alhamdulillah ada sebenarnya itu. Iya. Nah, terus bagaimana itu setelah Pasir Angin? Berangkat ke Pasir Angin, terus di masjid itu itikaf,
bukan itikaf, pas sholat sunnah itu kan pagi itu. Akhirnya si mamang santri itu ngerasa enak, tenang di masjid itu. Terus ada usulan lah mamang santri itu ke saya itu, Mang Opik, kumaha cenah orang berangkat ka luhurna, orang tak sholat Jumat bae. Ya pas Jumat. Kata saya dalam hati, oh iya ya pas Jumat hahalaun. Kata saya kan, ya udah deh kalau gitu mah. Kalau si mamang santri pengen sholat Jumat di sini, sholat Jumat. Ya udah kita sholat Jumat dulu. Dari pagi ngobrol-ngobrol aja itu, di situ ada orang di masjid kunonya. Sampai ke sholat Jumat. Beres sholat Jumat, ketika itu saya mengamalkan ini. Itu dalam hati terus ke ujung kampung, ke ujung rumah yang terakhir, kata hati saya. Nah dari situ kita berangkat langsung ke ujung, ke rumah yang paling ujung di Pasir Angin itu. Di situ kan namanya habis sholat Jumat, terus entah tahu orangnya lagi pada ke sawah apa kemana gitu kan, ke kebun. Itu sepi sepi. Kata saya, kemana ini rumah paling ujungnya siapa? Itu aja. Nggak ada penghuninya. Nggak ada penghuninya. Sepi itu, anak kecil juga nggak ada. Gitu kan. Mana ini Gusti? Ya agung mungkin itu dona ka mana ya pulang ngalangkah. Ada yang turun dari atas gunung tuh pakai bangwang itu, celana biasa kayak orang yang habis dari kebun. Oh, petani. Ya, petani. Petani itu, pas petani itu turun. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Gimana jangnya? Abi ya di Cadasari. Bade ka mana? Bade naik ka luhur, ka sumur. Ih, cenah. Keula cenah. Iya cenah karompok. Diajaklah ke rumahnya. Kata si petani itu. Si petani itu. Namanya itu Abah Muhammad. Abah Muhammad. Abah Muhammad itu. Kan harus di situ namanya Abah Muhammad. Terus yang aduh cenah ieu berangkat ka gunung jam sakieu kumaha nek nyampena ka ditu. Ya Abah Muhammad. Kok ini Abah ngomongnya gitu? Ya saya kan nggak tahu itu masalah mau nyampe mau enggaknya urusan Gusti Allah. Jadi kata Abah itu jam segini mau baru berangkat ke gunung. Kapan ya? nyampenya katanya. Tapi di dalam hati saya nggak peduli. Itu mah urusan sama Allah itu mah. Mau nyampe mau enggak itu urusan sama Allah. Yang penting kita itu melangkah, ingin menuju titik yang dituju. Nah, di situ. Aduh, yang terus hari itu mah. Tapi cenah ku Abah dek diantar ngalewatan perkebunan. Ku Abah Muhammad eta. Di perkebunan warga sampai ka luhur eta mah langkung ujang bae. Duaan. Mudah-mudahan si ujang dipasian jalan anu lurus. Jalan anu bener. Kata Abah itu. Kata Abah. Ngan titip Abah mati luhur eta entong ngomong sembarangan. Kadua kudu mandi eta pakai bahan anu putih ataupun boeh gitu ya. Itu kan kain kapan gitu. Ketiganya mandi itu harus ada yang mandiin. Itu kan berdua nih mamang santri. Ya. Terus ntar sering mandiin aja, jangan mandi sendiri. Oh, kata Abah. Terus kalau minum harus ada pakai canting, pakai gelas. Gitu. Di situ, iya Bah, atur nuhun. Nah di situ kan saya udah nggak ada punya pemikiran gimana, yang penting tertuju ke sana aja. Ke air itu aja. Apa yang diucap sama saya yang diamalkan waktu pertama kali ngelangkah di rumah Abah Muhammad, cuman kulhu doang. Al-Ikhlas, surat Al-Ikhlas doang. Selama perjalanan ke atas gunung itu anehnya kalau menurut logika itu kok jauh gitu tapi kerasanya enteng. Itu kira-kira setar jam berapa itu Bang Bosir? Setar itu jam 1 lewat. Jadi turun sholat aja ya? Turun sholat aja gitu. Turun sholat Jumat ke rumahnya Abah Muhammad itu sekitar jam 1 lewat lah. Dianterin lah sama Abah itu. Dianterin sama Abah itu.
Nah di situ saya mengamalkan surat Al-Ikhlas dalam hati saya. Allah, Allah, terus saya sambil berjalan. Di sekitar itu perkebunan warga itu ada 3 kilo menurut penalahan saya yang udah biasa di jalan gitu. Ada 3 kilo. Abah Muhammad itu ngomong, yang cina abah nyampe dia baik hampura abah cina tetiasa ngajajakeun ka ditu. Kata abah itu. Kata abah, insya Allah cina iya jalan cina teu aya jalan persimpangan deui. Mangga cina teraskeun nuhun abah nyuwun ieu abah doana mugi abdi teh dikasih terus ya Allah. Itu tahun berapa itu Kang Kusir naik ke Gunung Karang? Naik ke Gunung Karang ya sekitar tahun 2017. 2017. Lama ya? 2017 ya. Karena kan saya belum lama di tempat Abang Cepit. Terus itu perjalanan Akang Kusir, apakah selama mendaki gunung itu ada hal-hal yang aneh di luar nalar atau bagaimana selama perjalanan? Nggak ada, kalau di perjalanan nggak ada yang aneh. Malahan ya kerasa mudah aja itu. Jam 1, 2, 3, 4, 5. Jam 5 itu saya baru nyampe ke atas. Jam 5? Ya, jam 5 itu. Itu bawa air minum Pak enggak? Saya nggak bawa air minum, cuman minum air di masjid itu. Masjid Pasir Angin itu? Masjid Pasir Angin itu. Minum di situ doang? Minum di situ doang. Oh, hebat. Nggak bawa persiapan itu? Nggak ada. Roti pun nggak ada. Rokok doang 4 batang. Itu. Nah lalu itu bagaimana itu? Ketemu apa tidak itu ke puncaknya itu? Ke puncaknya itu. Wallahu alam itu nggak tahu puncaknya, nggak tahu bukan gitu Cuman yang saya alami itu perkebunan warga itu ada sekitar 3 kilo. Dari perkebunan warga ke atas ke sumurnya itu ada sekitar 8 kilo. Naik turunnya itu. Nah itu selama perjalanan Akang Kusir dari gunung naik itu ketemu nggak sama pendaki yang lain? Berpapasan atau di jalan gitu? Ketemu apa? Ketemu, tapi itu mah yang kayak orang dagang gitu. Orang jualan. Orang jualan. Turun bawa gembolan itu. Dilihat ada sukronya. Berarti kan orang jualan. Nah kebetulan tuh itu kan orang jualan ya. Setahu saya gitu ya, tahu saya karena saya pernah naik ke gunung ada pos 1, pos 2, pos 3 kan. Nah itu Kang Kusir pada tahun itu apakah menemukan pos? Enggak, jalan setapak aja gitu. Jalan setapak naik turunnya itu. Tahu nggak pos? Ya kayak gardu-gardu kan? Ya kayak gardu, kayak gubuk-gubuk begitu. Gubuk-gubuk itu. Nggak ketemu? Nggak ketemu. Warung itu di atas. Deket sumurnya. Ketemu nggak? Ketemu warung, cuman deket sumur. Udah di atas itu mah. Tapi selama perjalanan nggak ketemu pos? Nggak ketemu. Satu pun. Terus gimana itu proses naiknya? Ya pokoknya naik turun itu kan batu gede, bener itu omongan Abah Encob itu. Ada batu akar gitu kan, naik turun nyampe ke sana di atas, entah itu di atas mana gitu kan. Yang saya alami itu ada warung-warung di atas itu, di sampingnya ada sumur yang berbentuknya lonjong gitu tuh. Di pinggirnya ada batu-batu, di atasnya ada boe. Apakah ini sumurnya? Lihat ke yang lain nggak ada jalan setapak lagi. Apakah ini paling atas apa gimana ya Allah? Yang penting mah udah ada sumurnya. Itu pikiran saya kan membuktiin sumur doang, air dari doang. Mimpi itu kan? Dari mimpi itu. Mungkin ini kali sumurnya, ya udahlah. nggak banyak pikir ke sana ke sini. Gitu tuh. Intinya udah nggak ada jalan setapak lagi gitu. Ada orang nggak itu di atas? Di atas itu nggak ada. Warung itu pada tutup di atasnya. Jadi cuman berdua. Ketika itu langsung saya sujud syukur. Alhamdulillah Gusti atur nuhun. Apa yang dalam mimpi itu terbukti ternyata ada. Mandilah tuh saya tuh. Tapi sebelum mandi saya minum.
pas mau minum kan ada yang mancur tuh, Ya. mau mancur gitu, mau minum gitu, ingat Abah, Pesan pesan Abah Abah, Muhammad. Abah Muhammad itu, Iya. kalau minum pakai canting, ada aqua gelas. Ketika saya minum, itu rasa capek apa gitu itu hilang seketika, Seger badan. seger itu. Alhamdulillah Gusti, apakah ini telaga Kausar itu? Ya, Membayangkan telaga Kausar, iya. nikmatnya seperti ini gitu ya Allah Gusti. Nah dari situlah saya mandi. Itu pas proses ritual mandi itu ada keanehan nggak pas mandi? Apa yang dirasakan? Nah itu ada pas waktu mau mandi itu kan kata Abah Muhammad gitu kan harus pakai boeh, sedangkan saya nggak ada persiapan. Terus ya Allah, saya ini harus pakai apa? Buat selimut ya. Buat selimut nutupin kemaluan. Ya, aurat ya. Aurat itu ya Allah, apa ini? Pas ngelihat di sampingnya ada kayak kamar ganti gitu sampingnya. Dong kamar ganti, bukalah. Pas dibuka tuh, alhamdulillah Allah maha baik, takdirnya tak pernah salah. Apa itu? Ayah nggak gantung. Apa itu? Itu boeh, Kain kafan itu. kain kapan itu di tempat itulah. Yang kamar ganti itu, alhamdulillah. Iya. Tangan saya udah digerakkan sama Allah melihat itu untuk dipakai. Iya. Ya Allah, Gusti, nu agung, naon bae nu aya di dieu diinjem heula ku abdi. Wis Bang Medan lah. Iya. Bang Medan. Pakailah boy saya itu mandi. Pas mandi itu, di situ mandi. Disitulah ada anehnya tuh. Mang, sabaraha Gusti sabaraha ya pula ya. Berapa mandi lah ya. Maksudnya seberapa apanya? Cantik. Oh, berapa gayung? Seberapa gayung gitu kan. Oh, 30 ya. Kata saya, 30. Oh, mun dia dibanding aku mamang cantik. Begitu netes air ke embun-embun itu, la haula wala quwata illa Gusti. Apa itu yang dirasa? Itu kayak semacam di badan itu pada copot, pokoknya kesana ke berbagai macam arah lah, Pada keluar gitu. pada keluar di badan itu. Gimana sih orang kesetrum gitu. Astagfirullah Gusti. Dalam hati saya, ya Allah, mudah-mudahan itu aura negatif yang ada di badan saya hilang ya Allah Gusti. Mudah-mudahan gorengan anu aya di awak pertama kali itu. Udah itu 33 itu. 33 gayung. 33 gayung. Terus saja. Begitu kan dingin tuh. Tapi itu saya nggak ngerasa dingin, enak. Dinikmati. Dinikmati gitu. Tuh sudah beres. Gantian mamang santri yang Dipandi. dipandi. Kayaknya mamang Opik cina ulang dihayang ya, nggak kira-kira. Wih tapi tiris amatnya, gimana? Ngus orang mah cina 11 belah 11. Kata dia. 11 gayung aja. 11 gayung aja kata 11 kali. Belum nyampe 11 udah. Aduh mamang tak kuat cina tak kuat. Ngesir orang tak kuat. Kunaon? Wih tirisnya satu kuat. Kuat itu. Sekitar jam 5 itu. Itu kan mau maghrib ya? Ya mau Sampai kalah lah ya. Sampai kalah lah hari Jumat itu. Nah di situ saya langsung ngomong sama mamang santri, mang santri. Asar ulang asar lah, benar ulang asar lah. Man di mana cina mau Opik? Ya di mana? Maksudnya tempat sholatnya? Kan nggak bawa sajadah apa gimana? Kalau bawa sajadah kan tinggal ngampar aja. Iya. Mau ngelihat pohon pisang, nggak ada pohon pisang mas itu. Kan pohonnya kan gede-gede itu. Iya. Nah di situ kan bulak cilek ya. Iya. Pas nih ninggal kebeh di itu ya, di ujung biasa di sumur itu ujung akhirnya ayah sekitar seberapa meter, 100 meter. Wah itu kayak panggung. Ya. Santi kita kesana aja yuk, itu panggung rumah tak apa itu? Deketin lah panggung itu. Pas dideketin itu panggung itu dibuka mas saya itu kan panggungnya dari bilik itu. Gitu. Wis saja. Masya Allah Gusti nu agung itu. Saya merasakan itu gimana ya,
atas boeh, pinggir boeh, depan boeh, bawah boeh. Ya Allah Gusti nu agung, apakah doang kila mun dibungkus teh? Ingat kena paeh teh apa? Ingat antal mau tuh Antal mau qobal maut itu, ya Allah Gusti, apakah sebuah iya kita nah. Sedangkan ada jam sakit ya tak. Oh kabut itu kan kan mau maghrib ya. Mau maghrib. Silahkan masuk untuk asup kumaha di luar kumaha. Musola apa kuburan? Itu kayak semacam musola, panggung tapi panggung. Tapi itu di dalam rumah panggung itu semuanya ditutup, dikelilingi sama kain kapas. Sampai kain kapan? Ke bawah-bawah aja. Ke bawah-bawahnya itu kain. Terus bisa tahu itu tempat sholat apa? Emang ada tempat imamnya? Ada tempat imamnya ya, kayak segini lah gitu. Ada tempat imamnya itu. Sejadahnya ada. Ya intinya muatnya itu 8 lah, 89 lah, 89 orang lah. Tempat itu muatnya nggak banyak itu. Disebut kecil ya enggak, disebut enggak ya muat 89 orangan gitu. Nah itu pada saat itu soalnya kedengarnya ini sangat horor ya. Terus itu Kang Kusir memberanikan diri masuk gitu. Memberanikan diri karena mau sholat. Mau sholat. Satu mau sholat, kedua dalam hati saya itu hati saya berkata itu jangan pulang sekarang. Kalau pulang sekarang mending kalau misalkan dikasih jalan yang lurus yang benar, mending katanya ahli Gunung Karang ini ada yang nggak jahit. Kalau ada yang jahit. Kata siapa itu? Hati saya itu mengatakan kalau misalkan disasarin sama ahli di sini gimana? Tadinya mau balik lagi. Mau langsung balik lagi tadi. Sudah. Karena apa? Ngelihat itu buah itu. Takut tadinya. Saya nggak mau masuk. Tapi hati itu memang udah lebih dari sini. Itu kan emang santri. Mobi. Yuk. Ibu lain juga. Ibu lain. Tadi ibu lain tidak. Boleh. Padahal kan dalam hati saya takut. Tapi ngelihat Bambang santri ini lebih takut gitu. Waduh, ingat sama guru saya yang di Wetan. Ada gurunya. Ketika kita itu bersama orang yang lebih takut dari kita itu takutan kita itu jangan diperlihatkan. Iya. Di situ. Akhirnya Wismang udah nganggap baik ya mas selimut. Astagfirullah Gusti Agung. Kalau hati mah sama aja takut ya. Padahal mati saya juga takut. Mau turun nggak bisa turun karena maleman. Ya Allah Gusti, jangan mungkin gitu loh. Nah disitulah saya masuk. Sudah anggap selimut. Di situ kan masuk. Daripada kuari balik, memang santri. Lamun kuari balik, orang terbuka center. Orang tuh ayah nuduhkan jalan. Kemana orang lempang? Itu berarti jam pun nggak bawa ya? Itu bawa HP saya. Oh bawa HP Sony Ericsson kalau. Oh iya. Yang tengahnya ada pentil-pentilan gitu. Iya. HP jadul ya. HP jadul. Ya inframerahnya. Nah, dari situ kan ada ngomong santai. Iya tuh kumaha aja nama opi yang sekepeting urang balik besi ayo. Iya cenah boeh kumaha. Iya. Geus kieu urang kumaha. Lamun si mamang santri lamun hayang balik wari mangga silahkan. Iya. Pulang sendiri maksudnya. Pulang sendiri ka ditu. Eta weh cenah mong urang cenah. Balik serangan mah. Iya. Geus lah. Geus ge urang di dieu ge. Akhirnya masuk. Salat salah. Berarti udah malam ya? Itu kan namanya kabut. Belum malam sih sekitar jam setengah 6 jam 6 kurang lah. Itu udah gelap ya? Itu kabut itu di luar udah nggak kelihatan tetangga. Pohon itu kan nggak kelihatan. Dari sini ke AA ini udah nggak kelihatan. Jadi jarak pandang sudah terbatas ya? Udah terbatas itu, tutup kabut gitu. Pas masuk ke situ mah, terus ditutup pintunya itu, pintu musolahnya itu di dalamnya masih bisa melihat gitu kan, masih bisa melihat. Pakai pencahayaan yang ada. Pencahayaan yang ada itu HP. Ya, begitu kan sholat, dari sholat asar, maghrib, isya gitu. Dek, aja HP mati.
Lobet maksudnya. Nggak tahu itu, nggak tahu lobet, nggak tahu gimana itu. Waduh. HP itu. Ya Allah Gusti, ada dalam gunung. Benar-benar poek mongkleng. Ya Allah Gusti, itu seakan-akan asup kalian kubur doang kieu meureun Gusti. Datang geus mah dibungkus ku boeh. Ieu kuari keadaan poek mongkleng teu aya cahaya seutik ya. Teu aya cahaya seutik ya. Itu teman aja nggak kelihatan aja udah ya. Nggak kelihat aja. Di sini aja dia ngereneng aja, nggak kelihat itu. Ada sholat ya Allah Gusti. Geus mah tiris. Teu aya lampu, poek. Ayah boeh deh Gusti nu agung nyanggakeun pitulungna. Nah disitulah mulainya ya Allah Gusti kedah kumaha ieu mulai Bingung udah ya. Bingung teh ya. Akhirnya terpikir Mamang Santri. Ya Allah, iya Mamang Santri diajak lalakon kieu ku abdi henteu izin kana indung jeung bapana. Kumaha ieu Gusti ieu. Selamatkeun ieu Mamang Santri ieu. Ada dinya nah ya Allah kau selamatkeun ieu Mamang Santri kumaha ieu. Iya. Terus kitu eta ingatlah karena korek ya nya. Boga-boga korek rokok ya. Rokok eta lain 4 batang deui tinggal 3 batang. Udah dirokok sebatang. Rokok sebatang. Ingatlah karena korek. Itu susah itu ngidupin korek karena dingin mungkin ya. Oh, kena kabut mungkin ya, basah. Mungkin kena kabut entah gimana suasananya aja gitu, suasana dingin. Jadi mau nyala itu sulit korek juga ya? Sulit gitu. Jadi ini nama saya. Terus nyala. Oke, ya jombainya cenah dek amalan mah urang mah teu kuat. Kekuatan tirisna Gusti nu agung ku tiris atulungun peot. Iya suku peot ya. Aduh, saking dinginnya ya. Saking dinginnya itu. Ya Allah Gusti. Karunya mah di Mamang Santri. Akhirnya jaket. Nabi ya begitu. Iya. Dikasih selimutnya. Dikasih jaket. Buat dia. Buat dia itu. Ya, Bang, pakai jaket. Aju kumaha mau opik. Geus ulah mikiran aing. Geus pake betah jadi tirisan. Padahal mah urangnya sarobet tiris. Nah, itu terus posisi kan sudah malam ya. Dan HP sudah mati. Korek pun susah untuk nyala. Pasti kan gelap dong. Luar binasa. Luar binasa gelapnya ya. Luar binasa gelap. Posisi dingin. Posisi dingin. Nah, itu dengan cara apa Kang Kusir pada saat itu mencari penerangan untuk terus menghangatkan tubuh pada saat itu di atas Gunung Karang? Apa yang dilakukan pada saat itu? Hanya satu doang, korek yang susah nyala itu. Yang susah nyala itu terus aja sampai digosok-gosok gitu. Terus aja gosok-gosok sampai panas. Mungkin orang juga harus digosok kali. Iya. Biar panas ya. Biar panas. Orang juga harus digodok dulu di pondok pesantren baru kesadar. Iya. Dan itu. Jadi kayak korek itu terus aja masa di ini. Digosok-gosok. Akhirnya hiduplah itu korek. Oh, bisa nyala. Bisa nyala. Berapa menit itu? Lama itu nyalanya dong. Alhamdulillah Gusti nu agung. Ih, itu mana ieu? Eta Mamang Santri ya Allah ngeringkuk kieu bae. Kedinginan dia. Aduh. Allah Gusti nu agung. Nah, di situ kan langsung berpikir ya Allah kudu kumaha ieu kula ieu. Kemana ieu? Ieu korek lamun dicekelan ku abi pun panas ieu. Ya Allah Gusti kula mah ieu teu kuat. Boroning lah pokoknya panas sih. Lama-lama kan saya begini tuh. Melihatlah di pojok dekat pengimaman itu ada lilin. Ada lilin. Alhamdulillah. Pas dilihat alhamdulillah Gusti ada lilin di sana di dekat pengimaman. Lilinnya kecil, gede segini. Cuman pendek segini tuh. Oh, lilin merah itu ya? Merah itu. Lilinnya merah gede itu. Lilin apa itu? Lilin Cina. Ya, lilin Cina itu ya. Gede itu. Cuman pendek gitu. Ya Allah, alhamdulillah. Walaupun pendek tapi alhamdulillah. Enggak. Itu selama Kang Kusir di atas gunung emang tidak ada orang yang naik ya? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Nggak ada orang itu. Cuman berdua doang. Yang saya jadi bahan pertanyaan nih Kang Kusir ya. Saya juga pernah ke Gunung Karang. Tapi saya belum pernah itu melihat satu bangunan panggung. Terus dalamnya dililit dengan kain kapan.
Itu yang dari tadi saya berpikir itu di mana gitu loh. Nggak tahu saya itu, intinya di atas gunung aja. Soalnya Kalau menurut nggak nemu saya itu di mana coba. dari pengalaman ayah itu, Iya nggak ada. emang musolahnya apa? Ya bangunan biasa. Bangunan. biasa. Bangunan tuh ini ada musola, ada WC segala ada. Bukan panggung. Bukan. Terus saya itu kemana? Ya makanya saya bingung. Padahal tahun 2017 ya. 2017 itu. Masih baru dong 17 Masih baru, itu. iya. Bangunan masjid udah ada itu. Musola itu. Terus nah tentang sumurnya itu kok sumurnya beda gitu loh. Sumurnya itu. Iya yang saya temui dengan apa yang tadi Kang Kusir ceritakan kok berbeda sumurnya ya. Sumurnya itu. Berbeda. Oh. Tanya tadi itu kemana itu arahnya. Terus yang bikin janggal juga tuh dari pertama juga ya Kang Kusir. Selama perjalanan menuju Gunung Karang tidak menemukan pos. Iya. Padahal itu pos itu banyak di situ. Jalur pasir angin. Pos 1, pos 2, pos 3, pos 4. Itu banyak berbaris-baris di situ. Itu sama sekali tidak menemukan pos ya? Tidak. Di pasir angin itu yang saya alami tidak menemukan pos. Terus tadi nanya kemana? Ya nggak tahu, saya bingung. Saya jawabnya kemana ya? Ya saya mau bercerita apa yang saya alamin aja. Nah terus akhirnya gimana itu Kang Kusir pada malam itu? Nah pada malam itu akhirnya saya bakar lilin. Bakar lilin itu, alhamdulillah. Terus pas bakar lilin, teranglah alhamdulillah. Itu seakan-akan saya itu menafsirkan lilin itu seakan-akan dalam kolbu saya yang benar-benar gelap. Ada satu cahaya yang akan menerangi semua jasad ini. Nah itu saya melihat, ya Allah Gusti, hati saya itu gelap, tapi kalau udah ada cahaya seperti ini mungkin senangnya ya Allah. Sampai segitu saya melihat lilin itu. Sangat gembira itu ya. Sangat gembira itu. Menemukan satu cahaya itu. Satu cahaya itu. Gusti. Padahal sedikit. Gitu. Padahal sedikit itu, ya Allah Gusti. Agung. Nah dari jadi itu berapa jam itu? Jam 8, 9. Jam 9 lewat itu lilin itu habis Gusti. Mati lagi aja. Gusti Agung ini bagaimana ini? Gelap lagi aja. Gelap lagi aja. Ya Allah Gusti Agung nyuhunkeun pitulung terus muntah yang baik Gusti Allah. Nyanggakeun sadaya-daya Gusti pangsalamatkeun ieu mamang santri ye. Anu abdi teh minta izin kana kolot. Mending lamun teh dicopot jurig mah. Ari diri pribadi yang sabodoh kumaha Gusti apa? Udah ikhlas ya. Udah ikhlas gitu. Ini memang santri. Anak orang. Ya Allah Gusti. Nah kan dari situ kan terus aja begitu. Itu si mamang santri apa aja dia selama semalam itu? Nah itu yang tanda tanya sama saya itu. Di mamang santri udah gelap kan? Udah gelap itu. Mamang santri pegang sama saya. Oh ada. Lagi nonggeng. Lagi nonggeng. Lagi mengkurut masih. Ngaringkuk. Ini HS ku masih ini dibongkok. Saking dinginnya. Saking dinginnya itu. Dipegang sama saya. Oh ada. Ya Allah Gusti. Pegang lagi ada. Itu kayak gimana? Kayak pengantin dijodohin. Iya. Karena kelihatan enggak kan ya? Kayak kelihatan enggak. Cuma diraba-raba aja. Cuma diraba-raba doang. Gitu kan. Takutnya diambil apa gitu. Iya. Apa jadi ambil? Ya Allah. Ngestek dulu lah pokoknya mah. Ayah ditambah udah dingin, gelap, angin, tambah hujan, rintik-rintik. Hujan. Allahu rabbil alamin. Suara angin. Bunyi. Kadang bener-bener kadang suara angin. Nah dari situ ya Allah Gusti nyagakeun abdi gaduh Gusti, hujan gaduh Gusti, cai gaduh Gusti, angin gaduh Gusti, sadayana perkara ieu gaduh Gusti, nyanggakeun Gusti nyuhunkeun pitulung. Ulah sampai saung di tempatan ku abdi ieu katiep ku si angin hampurakeun. Ulah sampai lamun sampai katiep ku angin eta neuk hiber ka mana ieu kula Gusti. Emang angin itu kenceng ya? Kenceng itu udah tambah begitu kan. Ya Allah nyagakeun ditambah deui kuno lain. Apaan itu?
ada suara babi yang lagi berantem di bawah musola. Waduh, suara babi. Iya, kok. Allahu Akbar. Allah berkuasa ilah. Saya tuh lagi ribut lah gitu, lagi berantem. Aduh, Gusti, aduh, nya angin, nya babi, nya poek, hujan, rintik-rintik, Gusti, nyanggakeun Gusti. Ditambah lagi aja suara-suara yang belum saya dengar itu ada di situ, sampai suara apa maksudnya? Yang pertama itu suara kuda tuh. Suara kuda? Iya, suara kuda, gitu kan. Kata saya dalam hati, ya Allah Gusti, eta kuda di mana? Gue dipikir, wah kuda di mana? Gusti, jaga kula yuk. Kemana ya kula yuk? Apakah iya yuk? Apakah iya delman gitu? Apakah mau jemput mungkin ya? Ya Allah Gusti. Apakah itu suara kuda itu? Suara kuda itu ya, jelas itu suara ketawanya itu. Suara ketawanya. Gimana sih suara kuda? Iya. Gitu. Gitu. Ya Allah Gusti, aku nyanggak sadaya-daya. Ditambah lagi suara yang aneh-aneh. Pokoknya yang aneh-aneh. Sampai saya itu berlogika ataupun bersugesti itu ke film Angling Dharma. Pada saat itu. Pada saat itu. Sugesti itu, saya itu. Teman Kang Kusir ngedenger nggak itu? Ya itu kan terakhir loh, nanti udah pagi. Oh. Udah pagi baru ditanya itu mah. Oh itu mah dia tidur mungkin. Dia mah nggak tahu tidur tahu enggak gitu kan. Karena posisi gelap. Posisi gelap nggak tak ketahuan. Udah masing-masing aja itu mah. Masing-masing. Waduh. Dalam hati ya Allah Gusti. Sampai saya berpikir ya Allah Gusti, aku film Angling Dharma kan ada naganya itu tuh. Iya. Naga Angling Dharma itu. Oh gitu. Itu sampai kebayang ke situ ya Allah. Sampai ada naga. Ada naga itu. Nggak atas kok. Masih anjul-anjul. Itu bukan mimpi ya? Bukan mimpi itu mah. Nyata. Cuman saya nggak bisa ngeliat karena gelap. Ya Allah Gusti, nyanggakeun mulai sampai ya kamu. Terus aja muntah yang mereka karena Gusti. Terus baca kulhu, sholawat aja. Akhirnya tidur enggak itu? Di situ kan sudah ya Allah gerak isuk itu cepet pagi gitu ya. Ya Allah cepet pagi ya Allah Gusti. Nah, itu tapi kerasanya cepet waktu itu dikasih cepet itu. Alhamdulillah ada semuanya Gusti. Mulai di pintu musolanya itu terlihat cahaya di pinggir musola. Alhamdulillah Gusti. Aku untuk sholat subuh karena tinyaho. Iya. Nggak tahu waktu ya. Nggak tahu waktu. Adan juga nggak kedengeran. Adan atau apalagi adan. Adanya suara kuda ya. Ada suara kuda itu. Enggak, itu nggak sadar apa bagaimana mungkin Kang Kusir itu masuk ke alam jin atau bagaimana itu? Wallahu alam itu. Yang saya simak ya dari pertama awal tidak menemukan ekos, terus posisi musola seperti itu, posisi sumurnya pun seperti itu, bahkan kedengar suara babi. Ya kalau babi masuk di akal ya. Nah yang tidak masuk di akal itu suara kuda. Suara kuda itu. Nah, apakah sepertinya Kang Kusir itu bawa ke alam jin? Wallahu alam, iya kali. Cuman waktu itu sebentar ya. Sebentar itu Dibuat singkat itu. Alhamdulillah sama Allah. Allah Gusti. Artinya dapat alhamdulillah tolong di Gusti Allah. Ketemu pagi. Udah pagi itu langsung saya lemes. Tiduran. Baru bisa tidur. Baru subuh bisa tidur gitu ya Allah. Alhamdulillah Gusti. Pas udah gitu, mamang santri bangun.